Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Pokoknya aku setiap hari aku selalu nanya kabar. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah subscribe aku. Terima kasih support dan dukungannya, dan selalu menunggu suara cempreng aku. Dan selamat datang untuk teman-teman subscriber baru. Terima kasih banyak juga sudah subscribe channel YouTube aku. Semoga berkenan dan semoga bisa memberikan sedikit gambaran untuk sesuatu hal yang akan teman-teman putuskan. Oke, nggak mau terlalu berpanjang-panjang. Hari ini aku mau bacain temanya, yaitu siapa yang mengagumimu dan kelepek-kelepek sama kamu. Aduh, susah ya ngomong kelepek-kelepeknya aku nih. Tapi intinya siapa yang mengagumimu dan kelepek-kelepek sama kamu. Oke, tapi teman-teman sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku nggak mau panjang-panjang, aku mau langsung. Aku akan kocok kartu aku. Dan aku akan tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan pilih ya teman-teman ya. Aku akan pilih di nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke, aku tutup dulu. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 15 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Dikit lagi. Oke, sudah. Aku akan mulai bacain dari nomor 1 ya. Siapa sih yang mengagumimu dan kelepek-kelepek sama kamu, oke? Kalau aku lihat dari kartu aku ini, siapa sih seseorang yang mengagumimu atau kelepek-kelepek sama kamu? Sebenarnya kalau aku lihat cukup banyak ya, ada 3 orang. Cuma salah satu dari mereka itu aku lihat ada yang sepertinya sudah kamu tolak. Artinya adalah mungkin tolak itu tidak harus dengan aku tidak suka sama kamu gitu kan, enggak juga, tapi kamu lebih mungkin ada sedikit menghindari ya, aku lihatnya ya, ada sedikit menghindari. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku, soalnya kamu posisinya agak serba salah untuk menjelaskan sama dia kenapa mungkin kamu kurang respon ke dia atau kamu tidak suka dengan dia. Dan aku lihat juga di kartu aku nomor 2, siapa sih orang yang mengagumimu. Nah, gambar kartu aku itu adalah ini orang sepertinya dikenalin ke kamu atau dijodoh-jodohin ke kamu. Jadi orang yang mengagumimu itu adalah misalnya contohnya gini, kamu dan Budi gitu kan. Nah, si Budi ini misalnya temennya saudara kamu atau temennya kerabat kamu. Nah, kerabat kamu bilang ke Budi, "Di, lo mau nggak gue kenalin sama saudara gue no cewek itu tuh namanya misalnya Dona gitu kan." Nah, ternyata Budi senang tuh sama Dona, senang pada saat dia melihat dirinya Dona, dia senang. Nah, tapi minusnya Budi ini adalah dia belum pede untuk mengatakan. Jadi dia bilang sama saudara kamu, dia bilang, "Ntar dulu deh, gue senang nih sama saudara lo, tapi ntar dulu gue mau," ibarat kata pendalamannya pelan-pelan. Nah, itu padahal sebenarnya alasan Budi, tapi sebenarnya di sisi lain si dia ini kurang gentle, ibarat kata tuh kurang gentle untuk mendekati kamu. Dan istilah kasarnya kurang bukan kurang respon juga ya, tapi kurang gentle aja untuk mendekati kamu. Jadi dia kayak ngerasa masih banyak pertimbangan, dan dia kayak ngerasa
apa ya namanya ya, berpikir ya, ya cinta sih nggak harus memiliki, dia berpikir kayak gitu. Jadi dia kayak rasa mengagumimu dan rasa kelepek-kelepek sama kamu karena posisinya dia juga seperti posisi sedang tidak pede dan dilema, aku lihatnya. Terus aku juga lihat di sini mungkin di sisi lain dilema, takutnya Budinya juga sudah punya pasangan ya, dalam arti gini, pasangan sudah punya orang terdekat, entah itu pacar atau tunangan. Nah kayak gitu aku lihat ya. Cuma kan untuk ke arah pernikahan memang di kartu aku belum gitu, tapi memang gambarannya untuk ke arah apa sih namanya, ke arah mengagumi kamu itu memang ada gitu kan. Tapi memang dianya itu adalah belum yang terlalu mau mengejar, tapi dia mau mendalami dulu kamu seperti apa gitu. Jadi kayak mungkin berkenalan sebatas teman ya gitu. Terus aku juga lihat di sini siapa sih seseorang yang mengagumimu. Jujur ini kamu nggak kenal loh dengan dia, tiba-tiba dia itu seneng ngelihat kamu di Instagram atau seneng ngeliat kamu di sosial media, yang pada akhirnya dia berani nge-DM kamu cuma notabene, hey fotonya lucu banget gitu. Misalnya kamu lagi bikin apa namanya, story di ini kan, story di Instagram nih misalnya gitu kan, kamu bikin story di Instagram, tiba-tiba dia nge-DM dan bilang, ih lucu banget nih foto kamu. Nah itu dia, aku jadi lihatnya seseorang itu ya, dia yang mengagumi dan kelepek-kelepek sama kamu, tapi dia ya balik lagi belum terlalu apa ya, belum terlalu yang wow banget gitu. Dan aku juga lihat kalau untuk orang-orang ini kulitnya seperti apa sih, aku lihat kuning langsat, karena sawo mateng, hidungnya mancung kalau aku lihat ya. Terus udah gitu dari wajah jujur dia cakep. Kalau aku lihat cakep, istilah kasarnya, kalaupun aku bisa ngelihat wujud nyatanya, aku pasti bilang tertarik gitu, karena aku lihat memang cakep. Jadi orang tersebut itu yang mengagumi kamu atau yang kelepek-kelepek sama kamu ya memang salah satunya itu adalah dari kerabat, apa, temennya saudara kamu atau kerabat kamu. Dan satu lagi tuh orang yang senang lihat foto kamu, atau istilah kasarnya yang suka ngelihat aktivitas kamu di sosial media, mungkin salah satunya itu Instagram. Jadi ya walaupun orang-orang ini insya Allah tidak mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan itu dalam arti kayak takut gitu kan, takutnya ini orang malah bikin masalah atau gimana, enggak sih. Cuma memang kamunya sedikit kayak nggak nyaman, jadi kayak ngerasa aduh jangan-jangan saya dimata-matain gitu loh. Jadi ada faktor kayak kamu, aduh nggak enak juga ya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba misalnya kayak seneng sama foto kita, setiap kita upload apa dia selalu lihat gitu. Jadi kayak ngerasa yang aduh kok gue kayak dimata-matain ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya insya Allah sih yang kelepek-kelepek ini yang mengagumimu semua aman ya. Dan dari orang-orang ini apakah ada yang bisa jadi sama kamu? Sebenarnya sih ada ya, cuma mungkin kamu berpikir satu hal gini, kayak bisa orang yang nge-DM kamu, jatuhnya kan kayak punten ya, kayak fans kan gitu. Nah kamu jadi berpikir ya mungkin dia suka sama saya dengan gaya saya, bukan berarti dia suka sama saya untuk memilikin saya gitu. Nah terus kayak misalnya saudaranya teman kamu ini juga kok dia responnya lama, oh berarti kan memang dia lebih suka untuk melihat daripada untuk memiliki. Nah jadi kamu tuh pada akhirnya berpikir dengan logika kamu, dengan logik kamu adalah oh ya wajar ya kalau orang ngefans atau mengagumi, tapi kan bukan berarti memiliki. Nah bagus sih pikiran kamu yang pilih nomor satu ini, bagus gitu. Dan memang aku melihatnya juga seperti itu. Jadi ya bukan sesuatu hal yang aneh-aneh sih kalau aku lihat ya, malah memang jatuhnya yang mengagumimu atau yang benar-benar kelepek-kelepek sama kamu ya itu memang orang baru. Dan indikasi untuk jadian aku sih lihat masih agak kecil kemungkinan, karena balik lagi yang tadi aku udah jelasin, logika kamu jalan sehingga kamu berpikir adalah takutnya misal orang tersebut suka sama kamu karena dia jatuhnya mengagumimu dan suka dengan apa yang kamu posting atau apa yang kelihatan dari sosial media. Ibarat kata gini, karya kamu deh gitu kan, misalnya kamu di sosial media pinter foto-foto, atau misalnya kamu juga di sosial media juga ada kamu pinter masak, upload masakan, ya pasti kan ada beberapa hal juga mungkin dia suka dengan karya kamu gitu. Nah itu aku nangkep seperti itu. Jadi untuk indikasi ke arah jadian memang belum, tapi setidaknya di situ kamu pribadi ada rasa bangga karena kamu bisa menjaga diri, dan kamu juga berasa kayak happy karena orang banyak yang senang dengan kamu, dengan mungkin attitude kamu, dan mungkin dengan karya kamu. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 1. Oke. Ini menurut pandangan kartu aku ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berpikir kok nggak kejadian sih Mbak Pit, kok nggak ini gitu kan, kalau sukanya cuma suka sebatas kayak gitu ya, memang yang aku lihat seperti itu. Jadi itu yang aku sampaikan gitu. Nah ini kartu nomor 2 ya guys, ini aku singkirin dulu. Nomor 3 dan ini nomor 4 aku singkirin dulu. Oke. Nomor 2, wow,
Siapa sih yang suka sama kamu? Wis, mantap ini. Ini sih nomor 2 agak drama ya. Kalau aku lihat agak drama dan mungkin aku sedikit menjelaskan agak panjang. Kira-kira siapa sih yang suka sama kamu? Kalau ibarat kata kartu aku bisa berbicara, pangeran berkuda guys. Kayak siapa ya? Waduh, nggak ada ya gitu kan, pangeran itu cuma gambaran aja kayak Sailor Moon kali ya, tuxedo bertopeng. Itu kalau teman-teman yang udah lahir pada zamannya Sailor Moon ya mungkin masih inget gitu. Nah, nomor 2 ini aku sedikit baca agak muter-muter ya. Ya tapi pada akhirnya sih ada kemungkinan jadi gitu. Nah, siapa sih seseorang yang mengagumimu? Jujur, seseorang yang mengagumimu ini adalah seseorang yang tidak kenal dengan kamu dan kamu juga tidak kenal orang itu, tapi dia kenal dengan teman kamu atau dia kenal sama kerabat kamu, tapi ini kayaknya bukan saudara sih, tapi aku baca ini dia kenal dengan teman kamu atau kerabat kamu. Kenapa saya berani bilang kayak gitu? Karena sosok dia ini adalah sering menitipkan sesuatu hal ke kamu, kayak pesan, kayak surat, atau mungkin kayak nomor handphonenya dia, atau juga mungkin bisa jadi kayak apa namanya, salam gitu, tapi sama teman kamu tidak disampaikan. Karena ya aku tangkap dari kartu aku, teman kamu juga suka sama dia. Nah sebenarnya sih kamu nggak salah ya kan, karena kan kamu nggak tahu apa-apa, karena kamu nggak tahu kalau misalnya orang itu atau si dia itu suka sama kamu, ya kan. Nah cuma di sini adalah si teman kamu atau kerabat kamu atau orang yang dititipi salam itu tidak suka kalau misal si orang ini suka sama kamu, si dia ini suka sama kamu, sehingga orang itu, teman kamu itu, kita sebut teman aja deh ya, karena di sini ada tulisannya teman, musuh dalam selimut dikhianatin teman. Jadi sehingga teman kamu itu pada akhirnya berpikir gimana caranya si orang ini tetap nitip salam ke kamu tapi tidak disampaikan. Nah itu aku lihatnya, dan pada akhirnya orang itu berpikir kok lama-lama apa namanya, kok lama-lama saya merasa kok kayaknya salam saya nggak disampaikan, kok kayaknya si teman ini tidak menyampaikan apa-apa ke kamu gitu. Yang pada akhirnya si dia memberanikan diri untuk mencari kontak kamu sendiri, dan mungkin aku sih lihatnya dapat dari ini ya, sosial media ya. Mungkin kayak misalnya teman kamu ini ngetek lagi sama kamu, nah mungkin si sosok ini melihat gitu. Nah itu aku lihatnya jadi agak drama gitu. Jadi memang yang mengagumimu itu adalah gambarannya orang lain yang kamu tidak kenal dan mungkin kenalnya sama kerabat kamu gitu. Nah pada akhirnya si orang ini memfollow kamu dan men-DM kamu untuk ngajak berkenalan. Nah setelah usut punya usut, walaupun si sosok si dia ini tidak nanya langsung ke kamu, salam aku disampaikan nggak, tapi pinternya si dia ini adalah kamu kenal ini nggak gitu. Jadi sampai pada akhirnya si dia tahu kalau ternyata salamnya dia ke kamu atau apapun yang pernah dia titipkan ke temanmu itu tidak sampai ke kamu. Tapi ya alhamdulillah sih dalam perjalanannya kalian sama-sama suka, aku lihatnya. Dia suka sama kamu, kamu juga suka sama dia, pada akhirnya gayung bersambut. Ya di luar teman kamu, di luar ibarat kata bantuannya teman kamu itu, ya akhirnya kamu jadian juga sama dia. Jadi istilah kasarnya kalau aku lihat sih agak drama ya, ya mungkin nggak drama banget ya, tapi agak drama yang notabene si comblang ini nih tidak mau mencomblangkan, tapi malah dia pengennya buat dia sendiri gitu. Cuma kan di sisi lain kan bedanya adalah ya memang si sosok dia ini adalah penasaran sama kamu, si pangeran berkuda ini penasaran sama kamu, sehingga dia memberanikan diri untuk mencari kontak person kamu. Ya pada akhirnya dapat, dia bertanya-tanya, dia ngobrol, ngajakin kopdar, mungkin kalian lama-lama cocok, dan aku lihat ada indikasi ke arah jadian. Bahkan kalau Allah mengabulkan bisa ke arah pernikahan, itu aku lihat ya. Ya cuma memang di sini pasti ada orang yang dikecewakan, yaitu teman kamu. Cuma kan gak ada masalah dong, toh yang ngejar juga si cowok ini kok gitu kan, si pangeran berkuda ini kok, istilah kasarnya kayak gitu ya, si pangeran berkuda ini kok yang ngejar kamu. Jadi sehingga ya nggak usah mikirin teman kamu juga jahat sama kamu kok gitu. Nah jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, selamat ya. Ya walaupun memang agak muter-muter dari dia mengagumimu sampai pada akhirnya ya bahasanya berarti ditikung teman ya, ditikung sama teman dengan cara dia tidak menyampaikan amanah dari si pangeran berkuda, sampai pada akhirnya pangeran berkuda memberanikan diri untuk mencari tahu tentang kamu. Ya alhamdulillah ada kartu bintang, harapannya dan
keinginannya dia bisa terkabul sehingga bisa lebih dekat dengan kamu dan mungkin bisa ke arah pernikahan dengan kamu. Itu dia teman-teman yang pilih kartu nomor 2. Nah ini yang nomor 3 ya, ini singkirin. Tek, 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 tek. Waduh. Oh, nomor 3. Siapa sih yang mengagumi dirimu atau yang dan kelepek-kelepek sama kamu? Jawabanku gampang. Tetanggamu sendiri. Mungkin bisa dibilang beda blok, beda RT gitu kan. Cuma karena mungkin sama-sama tetangga, jadi sama-sama ada rasa takut. Entah dia takut sama kamu untuk ngedeketin kamu, atau dia juga takut sama orang tuanya gitu. Jadi kalau aku lihat memang si tetangga ini takut untuk ibarat kata ngajak kamu jalan atau menyampaikan keinginannya dia berteman. Jadi dia lebih cenderung mengagumi kamu dan kelepek-kelepek sama kamu dan dibawa dalam doa nama kamu sama dia gitu kan. Cuma memang posisinya juga kalau aku lihat dari kartu aku, dianya itu sungkan, entah sungkan sama mama kamu atau sungkan sama mamanya gitu aku lihat. Terus yang pertama dulu ya, secara garis besar dulu. Terus yang kedua, siapa sih yang mengagumimu atau kelepek-kelepek sama kamu? Mak Comblang. Kenapa Mak Comblang? Jadi sosok dia ini bercerita nih sama temennya nih. Kita sebut aja dia itu Udin ya. Udin ini bercerita sama Adi nih, ya kan? Nah Udin ini bercerita sama Adi, bilang, Didi, gue dapet kontaknya cewek nih, katanya cakep. Wah, gue mau ngajakin dia kenalan. Nah mungkin zaman kita berbicara zaman dulu ya, mungkin zaman dulu belum ada handphone smartphone ya, belum ada handphone kayak sekarang kan, smartphone. Nah dilalanya si Adi, oh iya aja. Terus si Udin ini dengan polosnya, nih di nomor teleponnya. Tiba-tiba lo tahu ditikung sama siapa? Adi. Nah pada akhirnya dia ngajak ketemu itu cewek mungkin, dan cewek itu cakep, langsung disikat sama Adi. Nah si Udin tahu, Udin ngambek lah sama Adi. Nah ini dia, jadi kasusnya itu adalah kamu itu disukai sama dua laki-laki dengan notabene yang sama. Mereka sama-sama teman curhat pula malah, tapi ditikung nih sama yang selalu dicurhatin gitu. Jadi istilah kasarnya comblang ya. Nah ditikung nih sama si comblang bilang, iya nanti gue kenalin deh, nanti gue atur deh jadwal ketemu. Tau-tau dia yang ketemuan duluan gitu. Nah itu secara garis besar. Terus yang ketiga, siapa sih yang mengagumimu atau kelepek-kelepek sama kamu? Salah satunya itu adalah duda dan laki orang. Nah ini nomor 3 panjang banget nih. Oke, aku akan jelaskan dulu. Yang pertama dari ketiga ini, nomor 3 ini adalah karena kamu itu sama-sama tetangga, entah beda blok, entah beda RT, atau sama-sama satu RW satu RT. Nah pokoknya intinya tetangga deh ya. Mau tetangga pacarku 5 langkah kayak 10 langkah kayak gitu kan. Nah pada akhir gini, mungkin namanya tetangga, kita kan kadang suka dengar cerita ya gitu. Masa sih itu gini, masa sih misalnya kamu itu namanya Fitri gitu, kayak saya, masa sih Fitri tuh pulang malam, dia ngapain sih pulang malam sih gitu. Nah istilah kasarnya tuh kayak gitu, ngapain sih dia pulang malam sih gitu kan. Yang pada akhirnya ibunya dengar, misalnya ibunya dia dengar, dan ibunya dia, kamu tuh gak usah deket-deket lah sama Fitri gitu. Nah jadi dianya itu jadi agak sungkan nih untuk ngedeketin kamu, karena dia takut juga sama ibunya nggak enak juga kan. Mungkin pernah dengar omongan yang namanya tetangga ya Bo, iya kan, pasti kan omongan mau baik mau jelek pasti kedengeran gitu. Nah jadi ya kamu dianya jadi agak-agak sungkan. Atau sebaliknya, misalnya mama kamu denger nih tentang si cowok ini, tentang dia ini, kalau misalnya dia ini brutal lah, suka nongkrong lah, suka minum-minuman begitulah pokoknya oplosan lah gitu. Nah mungkin ibarat kata kedengeran sama mama kamu pasti bilang, jangan kamu mau sama cowok berandalan itu ya, bisa dong mama kamu bilang gitu. Nah jadi aku menangkapnya seperti itu. Jadi ya siapa sih yang mengagumi atau kelepek-kelepek sama kamu, ya itu tetanggamu sendiri. Tapi bagusnya si tetanggamu ini, dia tidak jahil sama kamu dan dia tidak nakal sama kamu, dalam arti adalah dia masih menghargai kamu dan keluarga kamu, dan dia juga sayang banget sama ibunya, jadi nurut juga apa kata ibunya gitu. Cuma memang dia belum berani untuk menyatakan apa yang dia rasakan. Jadi dia lebih mengagumi dan dia berkata, aduh itu cewek idaman gue, tapi belum tentu gue juga bisa milikin dia. Jadi palingan hal-hal seperti itu yang dipikirkan. Terus yang kedua yang tadi aku udah jelasin, si Udin sama si Adi ini. Nah ya udah, jadi dua-duanya rebutan, tapi masalahnya si Udin ini
ceritanya polos nih. Nah, si Adi ini nih player gitu kan. Nah, pada akhirnya dia yang maju. Nah, itu ibarat kata tuh seperti itu. Jadi si comblang ini atau si sosok yang sering dicurhatin inilah ya pada akhirnya dapetin kamu. Nah, mungkin kamu juga respon karena mungkin kamunya juga ngerasa ya memang si Adi ini punya ketertarikan sendiri gitu loh, sehingga kamu juga merespon dia dan kamu juga pada akhirnya bisa jalan sama dia. Itu contoh sosok yang mengagumimu yang kedua ya gitu. Nah, yang ketiga ini adalah sosok yang mengagumimu duda atau duda dan laki orang. Kalau duda sih menurut aku nggak masalah ya gitu kan, karena statusnya jelas dan dia juga jatuhnya single atau sendiri. Cuma kan kalau laki orang mikir deh gitu kan, apa sih yang mau diharapkan dari laki orang. Aduh maaf ya teman-teman, jangan ada yang tersinggung ya dengan kata-kata aku yang notabene karena Mbak Fitri istri ya, bukan ya gitu kan. Tapi percaya deh sama aku, apa yang kita tanam pasti itu adalah apa yang kita dapatkan. Jadi kalau aku boleh saran untuk teman-teman yang misalnya dicintai sama sosok suami orang gitu kan, atau istri orang, coba dia berpikir pakai logika dulu gitu. Apa sih yang mau didapetin, kecuali dia sudah benar-benar berpisah dan ikatan pernikahannya sudah putus. Nah barulah teman-teman nggak apa-apa. Duda itu nggak dosa kok, ibarat kata kayak gitu ya. Maksudnya kita mencintai duda atau mencintai janda itu nggak dosa kok gitu kan. Ya daripada lo mencintai suami orang ataupun bini orang. Notabene di situ ada anaknya yang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, jadi ya di sini aku mengingatkan sama teman-teman, pas banget kartu nomor 3 berbicara seperti ini. Jadi ya tidak ada salahnya saya juga sedikit menyampaikan gitu ya. Coba dipikirkan deh, kalau memang yang mencintai kamu itu adalah milik orang, coba deh kalau milik kamu diambil orang, perasaanmu piye jal? Perasaanmu bagaimana? Pasti sakit hati dong. Kok pasti kamu akan bunuh itu orang, karena sama mungkin seperti apa yang orang itu rasakan seandainya apa yang dia punya diambil. Nah coba dipikirkan lagi gitu ya. Di sini saya tidak mau menjat siapapun ya, dan sekali lagi saya tidak membayangkan orangnya siapapun, nggak ada. Mau subscriber A, mau klien saya A B C D E, nggak ada. Itu urusannya udah berbeda. Kalau udah masuk di ranah curhat ya itu udah beda lagi gitu. Jadi kalau aku boleh saran, pikirkan deh teman-teman ya. Oke, sama janur kuning belum melengkung mah nggak salah gitu. Jadi terus ada juga duda nih. Dudanya sih kalau aku nangkep mapan ya, mapan tapi punya anak. Nah teman-teman bisa nggak nerima apa adanya, kayak misalnya dudanya kayak Sule gitu kan. Nah Natali bisa menerima anak-anaknya Sule gitu. Nah misal perumpamaan tuh kayak gitu. Nah misal seperti itu. Atau dulu Anang ya, Anang Hermansyah, Mas Anang tuh sama Ashanti gitu. Nah udah kayak gitu. Karena yang aku tangkap dudanya juga apa ya, dudanya juga keren dan dudanya juga materinya bagus. Aku lihat ya monggo kalau teman-teman mau respon nggak apa-apa, dan usianya juga tidak tua kok. Mungkin seandainya teman-teman di sini usianya 25 sampai 30 tahun, paling enggak dia 35 sampai 40 tahun. Aku lihatnya seperti itu usianya. Jadi tidak tua-tua banget kok gitu kan. Maksudnya bukan duda yang tua banget gitu. Aku lihatnya enggak kayak gitu. Tapi memang notabene duda tapi memang mungkin usianya di atas kamu. Itu aku lihatnya dari kartu aku untuk nomor 3 seperti itu. Jadi siapa yang mengagumimu atau kelompok-kelompok sama kamu di nomor 3 sudah aku jelaskan. Nah yang keempat nih gitu kan. Yang keempat, siapa sih seseorang yang mengagumimu? Wah, dia teman lo sendiri. Nah, simple kok jawabannya, dia teman kamu sendiri. Bisa teman SD, SMP, SMA, kuliah, ibarat kata teman sekolah gitu kan. Dan salah satunya juga teman kerjamu. Jadi siapa sih orang kelop-kelop sama kamu? Yaitu orang yang kamu ketemunya ya dia lagi, lo lagi gitu. Nah itu, jadi aku bacanya yang mengagumimu atau kelop-kelop sama kamu adalah temanmu sendiri. Bisa teman kerja, bisa teman nongkrong, bisa teman kuliah, bisa teman sekolah kamu gitu kan, atau teman sekolah zaman dulu gitu kan. Misal kamu SMA nih ya bisa aja teman sekolah kamu kuliah ya bisa teman kuliah kamu gitu. Dan cuma memang dianya itu belum berani untuk mengungkapkan, karena mungkin dia masih merasa kita kan berteman, jadi kayak misalnya nggak enak lah kalau berteman nih gitu kan, masa dari teman jadi deman gitu. Masih ada rasa gengsi untuk mengutarakan hal itu, masih ada rasa gengsi. Jadi kalau aku lihat sih memang nomor 4 mah nggak usah panjang-panjang, jawabannya cuma satu. Siapa yang mengagumimu atau kalau sama kamu itu adalah temanmu sendiri. Temanmu bisa jadi sekarang teman kantormu, bisa teman kuliah kamu, teman SMA kamu, atau teman dulu kamu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, zaman les, zaman kerja di PTA, PTB, PTC, misalnya kayak gitu. Nah itu aku lihat ya, dan aku juga lihat sih ya dia sih kalau untuk mau mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia ada rasa sungkan ya, balik lagi karena dia mungkin berpikir adalah gila ya, gue nggak enak deh, orang gue cuma temenan, masa iya gue
menyatakan masa sih gue langsung menyatakan perasaan sama dia, belum tentu dia juga nerima gue gitu. Jadi ya sehingga ya palingan sosok yang mengagumimu itu kayak menawarkan diri, misalnya gini, lo mau pulang bareng gak sama gue, misalnya kalian sama-sama kerja nih ya kan, lo mau pulang bareng gak sama gue, misalnya dia bilang yaudah, misalnya kamu bilang oke gue nebeng ya, dan dia senang sendiri gitu, oh kayaknya gimana gitu kan. Nah jadi aku sih melihatnya seperti itu gitu, gambaran kartu aku melihatnya seperti itu. Jadi ya memang ada beberapa hal yang aku lihat juga, memang dia ini ya dia ya lebih seneng memendam sih, dan dia masih ada rasa nggak enak dan nggak pede ya. Mungkin salah satunya adalah kamu sudah punya pasangan gitu, sehingga dia jadi kayak nggak berani untuk mengungkapkan gitu. Tapi ya paling enggak dia baik sama kamu, dia care sama kamu dalam hal tolong menolong, lo mau gue anterin nggak, aduh dompet gue ketinggalan nih, nanti gue pulang naik apa ya, yaudah lo pakai duit gue aja dulu. Nah istilah kasarnya ya kamu bisa care sama dia ya, walaupun dia nggak tahu kalau misalnya kamu mengagumi dan kelepek-kelepek sama dia benar gitu. Dan sebaliknya juga, saat dia juga kelepek-kelepek sama kamu, dia baik sama kamu gitu kan. Cuma ya memang kamu juga nggak tahu kalau memang dia itu ada respon sama kamu atau kelepek-kelepek sama kamu dan mengagumi sama kamu gitu. Jadi ya fine semuanya sebenarnya, dan dia baik, dan dalam arti adalah dia menjaga kamu. Cuma kalau untuk kans jadian di kartu aku sih masih 50-50 ya, karena mungkin dari dianya berpikir adalah apa enak ya dari teman jadi demen gitu. Itu dia teman-teman yang sudah aku lihat dari gambaran kartu aku dengan tema siapa sih yang mengagumimu dan kelepek-kelepek sama kamu. Semoga teman-teman senang ya dengernya ya, dan semoga bisa memberikan sedikit motivasi dan antisipasi. Oke? Terima kasih banyak teman-teman, maaf kalau ada salah-salah kata dalam aku membacakan atau pengucapannya sesuai dengan gambar kartu tarot. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.